et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di APKAT, Apologetika Katolik. Bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Seperti yang telah kita ikuti akhir-akhir ini, dunia teologi sosmed sempat dihebohkan oleh perdebatan internal kalangan bidat Protestan mengenai apa penyebab atau siapa perencana sejati dari terjadinya penyalipan Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Kristus. Terdapat dua kubu bidat yang secara garis besar berdiri pada posisi sesat mereka masing-masing. Pertama, kubu para polemikus bidat Protestan yang gemar berbagi ide dengan kaum Saracen, yakni Edis TV dan kawan-kawan. Kubu ini berpendapat bahwa iblis adalah perencana atau perancang penyalipan Sang Kristus. Bahkan si Edis TV menuding seperti ini. Makanya saya bilang kemarin, orang Kristen yang punya paham seperti ini saya bilang tidak waras lagi. Coba dengarkan. Saya ulang, saya coba pelan-pelan nih, ngikutin narasi-narasi kamu. Ini kamu adalah korban-korban dari pendeta-pendeta yang gak pernah belajar Bible, pendeta-pendeta lulusan tolologia, ya, pendeta-pendeta yang terlalu banyak title-nya. Selanjutnya, kubu bidat lainnya yang hendak membantah ajaran Edis TV dan kawan-kawan itu, yang mana kubu ini menegaskan kalau Allah Bapa sematalah perancang dari penyalipan. Hal mana kubu ini mayoritas didominasi oleh kalangan bidat-bidat reform Calvinis. Para bidat reform ini menganggap kualitas bidat Edis TV dan kawan-kawannya itu memiliki kekurangan kredensial dalam bidang teologis. Melalui penyaliban merupakan rencana Bapa adalah orang yang begini. Nah, itu yang tadi saya bilang. Edis mengatakan sesuatu secara otoritatif ketika dia tidak punya kredensial untuk bikin statement itu. Kamu pernah studi di mana? Punya gelar magister kah? Punya gelar doktor kah dalam bidang teologi, dalam bidang biblika, dalam bidang historical teologi, dalam bidang philosophical teologi, dalam bidang pastoral teologi? Untuk bikin statement begitu kan kamu harus punya kredensial. Kamu tuh nobody dalam bidang teologi Kristen, dalam bidang studi Alkitab, dalam bidang dogmatika Kristen, dalam bidang historical teologi, dalam bidang philosophical teologi itu kamu nobody. Orang Kristen yang percaya bahwa Bapak yang merencanakan penyalipan Kristus itu sebagai orang yang tidak waras, itu membuat marah banyak orang ya. Dan menurut saya sih tidak terlalu peduli ya, yang nanti dilihat saja yang waras siapa, yang tidak waras siapa. Dan terus terang saja saya tidak terlalu yakin bahwa Edis TV ini adalah orang Kristen ya. Ya inilah banyaknya pendebat-pendebat Kristen yang berdebat dengan Muslim. Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar hadis, mereka menguasai semuanya. Tapi Alkitabnya sendiri justru tidak dipelajari sampai muncul ajaran goblok model semacam demikian. Kalau Edis jelas ya, penyaliban bukan rencana Allah Bapa. Itu rencana setan. Dia stop di situ. Oh, ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Karena memang itu konteksnya dia katanya sedang berdebat dengan Yusuf PI ya saudara. Itulah orang kalau tidak mempunyai doktrin yang komprehensif itu bahaya sekali. Nanti secara parsial ngambil potongan-potongan atau fragmen-fragmen begitu lalu kemudian mulai bicara dan kacau sekali. Nah, dalam video ini kami APKAT tidak akan menanggapi atau tidak membahas kembali seperti apa posisi atau jawaban yang benar dari kekristenan sejati, yakni Gereja Katolik, terhadap tema yang telah diperdebatkan tersebut. Apalagi posisi dari kekristenan sejati mengenai isu ini itu sudah dipaparkan atau diwakilkan secara rinci
oleh Romo kita Patris Allegro. Dengan pendasaran yang kuat terhadap filsafat realisme dan metafisika Kristen yang telah diajarkan gereja selama 2 milenium, khususnya prinsip 4 penyebab Aristotelian, Gereja Katolik dapat melihat secara jelas bahwa Allah adalah sebab utama dan penopang dari semua yang terjadi, termasuk tindakan moral, termasuk pula terjadinya penyalipan putranya, Sang Kristus. Allah berperan sebagai penopang keberadaan, yang tidak hanya menciptakan iblis dan Yudas, tetapi juga menopang keberadaan dan kemampuan mereka untuk bertindak pada setiap saat. Tanpa actus purus atau tindakan murni dari Allah, tidak ada ciptaan, termasuk tidak akan pernah ada tindakan iblis dan Yudas yang bisa eksis. Maka penyalipan tidak terjadi karena iblis lebih kuat atau karena iblis memiliki kehendak yang sejajar dengan Allah. Iblis hanyalah causa secunda atau penyebab kedua. Yang tepatnya ia adalah ciptaan yang jatuh. Iblis bertindak selalu dalam batasan yang hanya dapat bertindak sejauh yang diizinkan oleh Allah Tritunggal. Kejahatan iblis tidak pernah menggagalkan rencana Allah. Sebaliknya, Allah menggunakan kejahatan yang diizinkannya, tetapi tidak diinginkannya secara aktif untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, yakni penebusan. Itu berarti Allah mengetahui sebelumnya atau prescience bahwa Yudas akan berkhianat, dan Allah mengatur rencana keselamatannya berdasarkan prescience ini, tetapi pengetahuannya yang sempurna tidaklah sama dengan penyebab tindakan dosa itu sendiri. Manusia atau ciptaan, apalagi iblis, tetap bertanggung jawab penuh atas dosa tersebut. Sehingga kedua kubu bidat yang saling berdebat tersebut telah gagal memahami kompleksitas kehendak dan kausalitas ilahi. Baik kubu bidat yang berpendapat bahwa penyalipan Yesus sepenuhnya adalah rencana iblis, maupun kubu bidat yang membantah dengan argumen bahwa penyalipan adalah sepenuhnya perbuatan Allah, masing-masing jatuh dalam 2 ekstrim yang sama-sama palsu dan menyesatkan. Keduanya tak sanggup menempatkan posisi paling otentik dari pihak Allah sebagai kausa prima ataupun pihak iblis sebagai kausa sekunda. Lalu, apa yang akan kami upload kupas dalam video ini mengenai perdebatan itu? Nah, dalam hemat kami upload, terdapat celah-celah tanpa sadar terhadap pembuktian dogmatika Katolik tentang Mariologi yang terdapat di dalam argumen-argumen terkuat dari 2 kubu bidat yang saling berseberangan tersebut. Bahkan celah ini tidak dapat dilihat oleh para apologet kita, para apologet Katolik, termasuk Romo Patris sekalipun. Untuk itu, mari kami akan tunjukkan bahwa perdebatan internal 2 kubu bidat tersebut sesungguhnya mengandung celah atau arah tak terhindarkan kepada pembuktian dogma Mariologi Katolik Latin. Mari kita mulai terlebih dahulu dari kubu bidat polemikus yang berpendapat bahwa iblis adalah perencana atau penyebab penyalipan Sang Kristus, yakni kubu bidat Edis TV dan kawan-kawan. Para bidat dari kubu ini mendasarkan ide mereka pada ayat-ayat seperti Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 yang mana menegaskan iblis adalah bapa pendusta dan pembunuh sejak semula, dan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus melakukan kehendak bapa mereka yakni iblis. Dan juga pada 1 Korintus pasal 2 ayat 8 yang mengajarkan penguasa dunia ini tidak mengenal hikmat Tuhan, sebab jika mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia.
Para bidat dari kubu ini pun menggunakan perumpamaan penggarap kebun anggur yang tercatat pada Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 41 untuk menunjukkan bahwa pemilik anggur, yakni Sang Allah Bapa, tidak bermaksud agar putranya dibunuh, melainkan penggarap jahat, yakni iblis dan kaki tangannya lah yang ingin membunuh putranya. Dan menurut mereka, lewat kehendak jahat si iblis itu, Bapa kemudian melancarkan rencana keselamatannya. Hal ini menghantar para bidat seperti Edis TV dan para pendukungnya mau tak mau harus sepakat bahwa Allah memiliki perantara atau partnership atau kemitraan dalam mewujudkan kehendaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap itu? Ketika anak sang pemilik anggur itu datang, kata mereka begini, ini adalah anaknya, ini adalah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya kebun anggur ini jatuh kepada tangan kita. Perhatikan ini, perhatikan. Pertanyaan saya, apakah keinginan membunuh anak si pemilik kebun anggur ini adalah keinginan daripada sang pemilik anggur tersebut? Coba. Tentu tidak. Karena keinginan sang pemilik anggur itu adalah supaya anak tersebut dihormatinya. Supaya anak tersebut diterimanya. Tetapi para penggarap-penggarap ini justru membunuh sang anak pemilik anggur tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa penyaliban atau pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan Bapa di sorga, makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Itu adalah supaya sang penggarap-penggarap itu membunuh anaknya sendiri. Bapak tidak menginginkan itu. Bapak menginginkan supaya anak itu diterima oleh para penggarap kebun-kebun anggur itu. Sama juga seperti Bapa di sorga, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, oleh karena besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan menyalib. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keinginan Bapa di sorga itu supaya orang Yahudi percaya kepada Yesus. Keinginan Bapa di sorga supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Bukan untuk disalibkan. Begitu loh. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat, tetap saja rencana Bapa itu tidak akan gagal. Karena iblis tidak akan bisa menggagalkan rencana Bapa. Bahkan si bidat Edis TV sendiri berpendapat, bagaimana iblis merancangkan apapun, ya, itu tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun iblis berusaha untuk membinasakan Yesus, bagaimanapun iblis ingin supaya melenyapkan sang Mesias, tetapi tetap saja itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pemberitaan itu tetap menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. maka jika Edis TV dan kawan-kawan sepakat Allah dapat menggunakan makhluk jahat seperti iblis sebagai agen sekunder dalam mewujudkan sebuah peristiwa kebaikan, yakni pemberkatan dan keselamatan, maka secara logika dan teologis Allah juga dapat menggunakan makhluk ciptaannya yang suci dan tak bercela seperti Bunda Maria sebagai agen sekunder dalam mewujudkan rencana keselamatannya. Pasalnya, Edis TV dan kawan-kawannya telah memberikan peran kausal kepada iblis, sebuah peran yang sesungguhnya tunduk pada providence ilahi. Jika mereka dapat menerima hal ini, maka Edis TV dan kawan-kawan
secara tak terhindarkan harus pula menerima bahwa Allah memilih untuk bekerja melalui makhluk ciptaannya, baik yang jahat sebagai alat yang diizinkan maupun yang kudus sebagai mitra yang secara sukarela bekerja sama. Sebagaimana yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik nomor 511 berikut. Kesaksian kitab suci pun secara konsisten menggambarkan Bunda Maria sebagai mitra aktif dan penting dalam rencana keselamatan, bukan sekadar bejana pasif. Perannya adalah puncak dari pola kausalitas sekunder yang digunakan Allah untuk mewujudkan kehendaknya. Bunda Maria tidak dipaksa. Kelahiran Sang Ilahi di dalam dunia, yakni Sang Logos, itu bergantung pada kata ya dari seorang Bunda Maria. Ketaatan bebas dan penuh kasihnya itu adalah prasyarat yang diperlukan bagi inkarnasi. Tanpa fiat dari Sang Bunda, rencana Allah tidak akan terwujud dalam cara yang telah ditetapkan. Bunda Maria adalah agen sekunder yang sangat penting, yang melalui kerjasama bebasnya dengan rahmat, memungkinkan Sang Penebus memasuki dunia. Peran Bunda Maria bukanlah anomali, tetapi puncak dari sebuah pola yang konsisten dalam Alkitab, bahwa Allah bekerja melalui agen sekunder. Hal ini nanti secara biblikal akan membantah secara telak pandangan sesat yang berkata peran para kudus itu dibuang ke tempat sampah saja, atau Kristus tak bisa bekerja sama dengan para pilihannya dalam hal keselamatan. Masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapa? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja? Sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu, sampah. Itu hanya Kristus karena dia adalah pengantara yang esa. Sehingga tidak ada plus Maria. Keselamatan itu bukan Kristus plus santo-santo yang jumlahnya ribuan dalam gereja Katolik Roma. Tidak ada. Buktinya, Allah Tritunggal dapat menggunakan mereka yang tidak sempurna sebagai agen, seperti Santo Paulus dan para rasul yang dikatakan sebagai sinergos atau rekan sekerjanya, sebagaimana yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Bahkan Santo Paulus menunjukkan bahwa orang percaya dapat berpartisipasi dalam kekurangan penderitaan Kristus yang merujuk pada penderitaan kita yang diterapkan dalam karya penebusan. Dapat dilihat Kolose pasal 1 ayat 24. Atau pula gereja di Roma dapat menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus yang menyiratkan partisipasi dalam penderitaannya dan kemuliaannya. Surat Roma pasal 8 ayat 17. Maka adalah sangat logis dan biblis jika Allah yang tunggal, mutlak dan spesifik dapat bekerja melalui kooperasi dari agen-agen atau mitra atau para partnernya, sehingga Bunda Maria turut menjadi mitra, agen, partner, atau penyebab efisien dari penyalipan. Dengan kata lain, Sang Theotokos adalah partner dalam keselamatan, sehingga kubu bidat edistivi dan pendukungnya telah menciptakan sebuah paradoks yang tidak bisa dipecahkan, yaitu jika mereka secara kokoh dan yakin dapat memberikan peran kausal yang signifikan kepada iblis, seharusnya dengan cara yang persis sama, mereka tidak akan menolak atau keberatan terhadap peran yang jauh lebih mulia dari Bunda Maria. Dalam pandangan mereka, iblis adalah entitas yang diizinkan untuk membawa kejahatan. Maka, dapatkah mereka juga sepakat bahwa Sang Theotokos dan para kudus adalah entitas yang diizinkan Allah untuk membawa kebaikan, yakni
sebagai perantara pertolongan dan berkat dari Allah, sebagai sumber berkat itu sendiri, sekaligus sebagai perantara doa dan permohonan manusia kepada Allah, sebagaimana yang tercantum di dalam isi Katekismus Gereja Katolik nomor 956 dan 969. Jika dalam kacamata bidat Edistivi dan kawan-kawannya, rencana jahat iblis dapat menjadi sarana atau perantaraan maksud Tuhan, bukankah jauh lebih logis dan biblis jika Allah juga dapat bekerja melalui perantaraan rencana baik para kudusnya, khususnya Bunda Sang Putra yakni Sang Theotokos? Sehingga tanpa sadar, logika kubu bidat Edistivi dan kawan-kawannya itu membuktikan kelogisan dari ajaran Katolik tentang kepengantaran para kudus dan keikutsertaan Bunda Maria dalam rencana keselamatan. Sekarang, mari pula kita melihat apa yang dilakukan oleh kubu bidat yang berseberangan dengan kubu bidat Edistivi, yakni para bidat Reform Calvinis. Sewaktu para bidat Reform Calvinis hendak membantah pandangan sesat Edistivi, mereka hendak membuktikan bahwa hanya pihak Allah sematalah agen tunggal penyaliban. Mereka secara tegas menyatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah Bapa atau Tritunggal. Mereka membantah keras klaim bidat Edistivi tentang rencana iblis dengan argumen bahwa memasukkan iblis sebagai perencana akan menyiratkan bahwa Yesus taat kepada iblis atau bahwa iblis memiliki kedaulatan yang sama dengan Allah. Mereka merujuk pada ayat-ayat Perjanjian Lama yang menubuatkan penyaliban, seperti Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, Kitab Mazmur pasal 22, dan Kitab Yesaya pasal 53, dan bagian Perjanjian Baru yang menegaskan bahwa Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, seperti Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, pasal 4 ayat 27 sampai 28. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menunjuk pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Kubu bidat ini menopang pendapat mereka dengan ajaran sesat khas Reform Calvinisme, yakni double predestinasi. Providensi Allah itu berbicara soal kedaulatan Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini itu telah Allah kontrol. Bahkan Allah rencanakan jauh sebelum dunia ini ada. Lalu ada Tuhan yang sadis katanya. Yang kita mengatakan Allah mendekritkan rancangan keselamatan itu. Dan itu pasti terjadi melalui salib. Jadi saudara, kita yang mempercayai predestinasi ya, percaya bahwa Allah itu sudah merencanakan dari minut tak terhingga kejatuhan Adam maupun penyaliban Kristus, dan semua ditentukan oleh Dia. Dan kita juga percaya bahwa pada waktu Allah menentukan sesuatu yang baik, Dia akan bekerja melaksanakan rencananya itu secara aktif. Yang mencoba mengutip ayat-ayat seperti Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20, dan Kitab Wahyu pasal 13 ayat 8
sebagai dukungan bukti bahwa Allah lah satu-satunya perencana penyaliban sejak minus tak terhingga. Bukan hanya itu, secara konten teologis, proposisi bahwa iblislah yang merencanakan penyaliban Yesus, itu akan memimpin kepada absurditas kalau kita menggunakan apa yang disebut dengan reductio ad absurdum. Karena kalau you bikin proposisi begitu, itu kan proposisi teologis. Kematian Yesus melalui penyaliban adalah rencana iblis semata. Itu kan proposisi, itu klaim teologis. Oke. For the sake of argument, demi argumen, oke, katakanlah proposisi itu benar. Sekarang pertanyaan, kapan iblis bikin rencana itu? Kapan iblis bikin rencana itu? Nah, begitu you ajukan pertanyaan itu, sekarang you hanya berhadapan dengan dua opsi jawaban. Opsi yang pertama adalah iblis membuat rencana penyaliban itu pada saat Yesus berinkarnasi. Itu opsi yang pertama. Jadi rencana iblis untuk menyalibkan Yesus dilakukan iblis ketika Yesus berinkarnasi. Yaitu dengan kata lain itu terjadi di dalam ruang dan waktu pada saat inkarnasi terjadi. Saudara tahu, kalau you menjawab dengan opsi itu, maka implikasinya rencana keselamatan supaya Bapa membalik rencana iblis itu menjadi keselamatan melalui kebangkitan. Rencana keselamatan itu menjadi rencana yang bersifat reaktif, bersifat responsif. Jadi iblis bikin rencana dulu, baru Bapa mereaksi, meresponsi rencana itu dengan cara oke, you bikin rencana begitu, tapi nanti saya akan balik untuk membangkitkan Yesus Kristus. Itu absurd. Karena rencana keselamatan nanti akan saya buktikan. Rencana keselamatan itu direncanakan di dalam kekekalan before the foundation of the world. Sebelum dunia dijadikan, rencana keselamatan itu sudah ditetapkan. Sudah didekri, sudah didekritkan oleh Allah Tritunggal. Para bidat reform ini mengemukakan argumen kunci yang telak dan kuat yang justru harus dijawab secara serius oleh pihak bidat edistivi, yakni bagaimana bisa kubu bidat edistivi berpendapat iblis yang merencanakan penyaliban jika justru penyaliban telah terjadi sebelum adanya eksistensi setiap ciptaan termasuk iblis. Bagaimana bidat edistivi menjawab ini? Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Nah, kitab Wahyu pasal 13 mengatakan anak domba itu telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi anak domba itu telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Saudara lihat, memang terjemahan bahasa Indonesia itu mengaburkan ide itu. Dan semua orang yang telah diam di bumi akan menyembahnya. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Nah, terjemahan Indonesia itu mengkacaukan ide itu. Karena keterangan klausa sejak dunia dijadikan itu dikaitkan dengan setiap orang yang namanya tidak tertulis. Tapi di dalam bahasa Yunaninya, saudara lihat ya. Esphagmenu apo kata boles kosmo. Dari sphago, kata sphago itu berarti disembelih. Upo dari kata boles kosmo, dunia, dasar dunia, sebelum dunia dijadikan. Before the foundation of the world. Saudara lihat, itu sebenarnya terjemahan King James menerjemahkan itu, the lamb slain, dibunuh, disembelih, from the foundation of the world. Dari sebelum dasar dunia atau sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara mulai putar-putar otak kan. Kok anak domba itu disembelih sebelum dunia dijadikan? Siapa yang sembelih untuk apa? Saudara, itulah sebabnya kamu perlu belajar teologi. Selain mendasarkan posisi mereka pada kitab Wahyu, terdapat salah satu ayat yang sering juga dibawakan oleh kubu bidat reform Calvinis ini dalam menjawab edis, yakni Surat Efesus pasal 1 ayat 4-7
sebagai bukti bahwa rencana keselamatan Allah, termasuk penyaliban dan pemilihan umatnya, itu telah bersifat kekal, berdaulat, dan mendahului segala sesuatu. Sebelum dunia dijadikan, Allah Tritunggal telah menetapkan di dalam ketetapan ilahi bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi Yesus sudah jadi juru selamat, memiliki status sebagai juru selamat before the foundation of the world. Apa dasarnya? Silakan lihat di sini. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Namun, pertanyaan yang harus dihadapi oleh para bidat reform ini adalah, jika anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan, lantas kepada siapakah penyembelihan itu ditujukan di dalam kekekalan? Karena agar argumen penyalipan telah terjadi sebelum adanya iblis itu bisa menjadi argumen yang sahih, valid, dan konsisten, maka harus dapat dijelaskan pula tentang entitas yang menjadi sang tujuan atau sasaran dari penyalipan atau penyembelihan anak domba yang terjadi pada praeksistensi waktu dan ruang. Atau dengan kata lain, harus ditunjukkan siapakah yang mengalami rahmat penebusan atau rahmat salib itu secara ontologis pradimensi ruang dan waktu. Sedangkan ciptaan termasuk manusia itu bereksistensi di dalam ruang dan waktu yang tak kekal. Jika kita melihat kembali secara eksposisional kepada surat Efesus pasal 1 tersebut, kita akan melihat kepada siapakah rahmat salib atau rahmat penebusan itu dicurahkan atau dikaruniakan. Tepatnya kalau kita melihat pada ayat 6, kita melihat bahwa umat beriman yang diwakili oleh gereja Efesus sendirilah yang tak lain adalah subjek penerima rahmat penebusan salib Kristus itu sendiri. Namun, para umat beriman ini itu menerima rahmat setelah Kristus naik ke surga dan setelah Roh Kudus dicurahkan, alias setelah adanya ruang dan waktu. Memang, Santo Paulus menjelaskan bahwa penebusan ini adalah bagian dari rencana ilahi yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, sebagaimana Efesus pasal 1 ayat 4. Namun, penerapan rahmat penebusan itu baru terjadi atau hendak dialami oleh manusia atau umat beriman itu di dalam sejarah dan bersifat bersyarat, sebagaimana yang Santo Paulus jelaskan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, yakni ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu bagi mereka yang percaya kepada Injil. Artinya, umat beriman dapat menerima rahmat salib setelah penyaliban terjadi. Itu pun juga kalau atau setelah mereka menjadi percaya. Sehingga akan tidak masuk akal jika menjawab bahwa umat beriman atau ciptaan pada umumnya lah yang ditebus oleh anak domba di dalam kekekalan. Karena umat beriman dan ciptaan pada umumnya tidaklah mengalami penebusan secara langsung, melainkan seluruh ciptaan itu menerima penebusan lewat penerapan rahmat salib yang secara historis dan bersyarat, dan bukan secara ontologi, bukan pula secara unkondisional, dan bukan pula pada praeksistens atau primordial. Maka pertanyaan sebelumnya akan kembali bergema, yakni siapakah yang menerima rahmat penebusan Kristus jika anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan? Maka mari kita lihat kembali surat Efesus pasal 1, tepatnya pada ayat ke-6, yakni pada kalimat yang dikaruniakannya. Kita lihat kalimat ini
berdasarkan makna suatu kata kerja yang ada di dalamnya, tepatnya menurut penulisan bahasa aslinya Yunani Koine. Untuk memahami suatu kata kerja dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani Koine, kita perlu melihat adanya faktor tensis. Tepatnya ada 7 tensis dalam bahasa Yunani, yakni aorist, present, imperfect, future, pluperfect, dan future perfect. Nah, menurut penulisan bahasa aslinya, kalimat yang dikaruniakannya pada Efesus pasal 1 ayat 6 itu tertulis sebagai ekaritozen, yang adalah bentuk indikatif aoristus aktif orang ketiga tunggal. Pada kalimat ekaritozen itu terdapat kata kerja, yaitu kata karitoo, yang artinya ia mengaruniai rahmat atau he grace or bestowed grace. Nah, kata karitoo ini dapat menjadi petunjuk kepada siapakah sang anak domba itu disembeli di dalam kekekalan atau di dalam minus tak terhingga. Berdasarkan grammar Yunani, kalimat ekaritozen itu mengacu kepada kegiatan yang terjadi sesaat, sebuah kegiatan yang telah berlalu. Jadi, umat beriman atau secara khusus gereja di Efesus itu menerima rahmat salib atau karitoo itu hanya bersifat sekali atau secara sesaat, alias tidak berulang. Nah, selain hanya terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 6, kata karitoo tersebut hanya dapat pula ditemukan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28, tepatnya di dalam kalimat kekaritomene. Kalimat tersebut tak lain adalah suatu partisip perfect pasif dalam bentuk vokatif. Kasus vokatif adalah kasus linguistik untuk menyapa secara langsung atau adalah bentuk seruan. Menurut J. Grisham, seorang pakar bahasa Yunani, perfect tense dalam bahasa Yunani itu menjelaskan adanya keadaan saat ini sebagai hasil dari suatu perbuatan di masa lalu. Sehingga, sebagaimana yang diterangkan oleh H.W. Smith serta oleh Bless and the Brunner, kalimat kekaritomene adalah karitoo dalam bentuk pasif sempurna atau perfect passive participle yang menunjukkan suatu kesempurnaan dengan hasil yang permanen. Kalimat kekaritomene menunjukkan adanya kontinuitas dari suatu kegiatan yang telah selesai sempurna. Maka, berdasarkan makna karitoo dalam Efesus pasal 1 ayat ke-6, kalimat sapaan kekaritomene di dalam Lukas 1 ayat 28 ialah berarti, wahai engkau yang telah dirahmati oleh penebusan. Hal ini berarti bahwa sosok yang ditemui oleh malaikat Gabriel tak lain adalah sosok yang sudah mengalami efek-efek karitoo atau efek-efek tindakan rahmat salib yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 1, yaitu sosok yang telah kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, sebagaimana Efesus pasal 1 ayat keempat, sekaligus sosok yang telah mengalami pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah, sebagaimana Efesus pasal 1 ayat 7. Sekali lagi, sosok itulah Bunda Maria, Sang Mater Dei. Maka, jawaban terhadap pertanyaan, siapakah yang menerima rahmat penebusan Kristus jika anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan? Tak lain adalah Bunda Maria itu sendiri, Sang Theotokos. Ia telah disapa oleh pihak surgawi, yakni malaikat Gabriel, sebagai sosok yang telah menerima karitoo atau rahmat salib. Padahal sang sumber karitoo tersebut baru akan dikandungnya pula.
maka ini berarti jauh sebelum Bunda Maria lahir di dunia sebagai wanita, ia telah ditebus oleh putranya sang anak domba. Maka ketika kitab Wahyu menulis, anak domba telah disembelih sebelum dunia dijadikan, penyembelihan itu secara primordial, ontologis, dan unkondisional ditujukan atau sekaligus dialami oleh Bunda Maria. Maka ketika bidat reform hendak menegaskan kepada Edis TV bahwa penyalipan telah terjadi sejak sebelum adanya iblis, secara tak terhindarkan mereka juga harus setuju dan bahkan harus membuktikan adanya sosok umat pilihan atau sosok kaum elek yang sempurna yang sudah menerima karitoo sebelum dunia dijadikan secara primordial, secara ontologis, dan secara unkondisional. Hal mana semua ciri-ciri itu tidak dapat adekuat atau mustahil cocok dengan seluruh ciptaan manapun di dunia. Karena kitab suci sendiri mencatat satu-satunya yang cocok dengan ciri-ciri itu ialah hanya Sang Theotokos. Tidak ada tokoh-tokoh sentral lain dalam kitab suci, baik itu raja-raja, hakim-hakim, imam, nabi, para rasul, atau malaikat sekalipun yang disapa oleh pihak surga sendiri sebagai dia yang telah karitoo atau yang penuh rahmat, selain Sang Theotokos, Sancte Caritomene itu sendiri. Konsekuensinya, ketika Bunda Maria dikandung oleh ibunya Santa Ana, ia sudah tidak lagi memiliki dosa di dalamnya. Oleh karena efek karitoo yang ia terima secara primordial bersifat sempurna dan permanen. Inilah apa yang dirangkum sebagai dogma Immaculata Conceptio dalam Mariologi Katolik, bahwa perawan Maria yang terberkati pada saat pertama ia dikandung oleh suatu rahmat dan hak khusus yang istimewa dari Allah yang Maha Kuasa, berkat jasa-jasa Yesus Kristus penyelamat umat manusia, dijaga bebas dari segala noda dosa asal. Fakta biblikal ini membantah secara telak kesaksian-kesaksian sesat seperti berikut. Ini tuh menjadi firm gitu ya bagi gereja Katolik ya untuk mempercayai atau menganut dogma ini. Kalau saya sendiri sih jujur ya setelah mendengarkan pemaparan khususnya dari Pak MGM ya. Jadi saya sih jujur sekarang saya mau menyatakan bahwa memang dogma ini tidak ada dasar Alkitab ya gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Jadi memang betul. Ya ini salah satu yang membuat saya jadi bimbang sekarang ini loh gitu loh Pak. Karena ini adalah dogma yang memang resmi dari gereja Katolik, yang mana kalau seandainya memang saya sebagai jemaat Katolik tidak mempercayai satu dogma saja dari gereja Katolik, ini bisa dianggap ya sudah tidak ada dalam persekutuan dengan gereja Katolik lagi gitu loh Pak. Sebagai sosok yang kekaritomene, amat wajarlah jika Bunda Maria di dalam Magnificatnya berseru bahwa Allah sebagai soterimu atau juru selamatku atau juru selamatnya, karena rancangan Allah di dalam kekekalanlah yang tak lain adalah penyebab dirinya menjadi Immaculata. Sekaligus tak mengherankan jika Sang Theotokos bernubuat bahwa segala keturunan akan menyebutnya sebagai Sang Makariusin atau Sang Terberkati. Karena tak ada satupun keturunan manusia selain Sang Theotokos yang telah mengalami dan menerima efek-efek karito sebelum dunia diciptakan. Dengan demikian, secara konsekuen dan implikatif, Bunda Maria akan selalu eksis dan berada pada setiap titik akhir atau ujung realitas, termasuk di dalam perdebatan teologis internal kelompok-kelompok yang melupakannya. Di pihak bidat Edis TV dan kawan-kawannya, Bunda Maria tampil sebagai opsi yang harus mungkin sebagai agen atau partner
dalam terjadinya keselamatan. Sedangkan di pihak bidat Calvinis Reform, Bunda Maria harus mungkin sebagai sosok yang mengalami rahmat salib atau election, yakni karitoo sejak kekekalan. Semoga para bidat yang berdebat ini dapat pekah dan sadar akan tak terhindarkannya celah yang Tuhan sediakan agar mereka menerima bundanya, sebagaimana Mariologi Gereja Kristus Sejati mengimani tentang Sang Bunda itu sendiri yang adalah Sang Theotokos. Kyrie eleison. Inilah Apologetika Katolik. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amin.